monolog. Adanya monolog, denger ya, adanya monolog. Mono itu sendiri, log itu ngomong. Jadi ngomong sendiri. Loh, orang gila dong. Biarin, yang penting gak gila nih. Loh. Yaudah. Baiklah para hadirin sekalian, pada malam yang berbahagia ini saya akan membacakan monolog dengan judul Malangnya Negeriku. Sebetulnya saya malas membahas masalah negeri ini. Toh dibahas atau tidak ada gunanya, tidak ada untung ruginya. Jangankan suara saya, suara DPR saja tidak didengar. Ya, mungkin karena DPR-nya juga gak mau dengerin suara rakyat. Apalagi rakyat kecil seperti kita ini. Betul gak? Betul. Dah, pokoknya bahas masalah negara itu pusing. Lebih baik bersenang-senang kesana kemari menikmati hari yang indah. Jangan ngelantur kamu. Loh, ngelantur ya? Ya udah, langsung saja kembali ke monolog. Kalau tak pikir-pikir, betapa malangnya negeriku ini. Negara kaya raya bukan alang kepalang tetapi rakyat miskin tak terbilang. Tidak seperti yang digambarkan Kosbus lagi dalam lagunya Kolam Susu. Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu dulu Indonesia emang tanah surga. Tapi sekarang bukan lagi tanah surga, melainkan tanah medeni alias menakutkan. Banyak orang yang tidak berani menanamkan modal karena konon alasan keamanan. Sementara di dalam negeri orang berebut menggarap proyek ini proyek itu, tapi uangnya pinjam dari bank. Proyek gagal, uang tidak kembali, tidak ada sanksi. Masya Allah. Tidak ada sanksi. Betul nggak? Betul. Katanya negara demokrasi. Semuanya untuk rakyat. Tapi di sini berubah menjadi siapa yang demo akan dikerasi oleh tentara dan polisi pakai senjata dan amunisi. Sekali tembak, dor, mati. Loh, siapa yang teroris? Kamu. Saya teringat lagunya Mas Bimbo, judulnya Ada Banyak Cara. Ada banyak cara untuk jadi wakil rakyat. Salah satunya kurang peka perasaan. Ada banyak cara untuk disebut politisi. Salah satunya sering naikkan gaji sendiri. Enak toh lagunya Mas Bimbo, garapan Pak Taufik Ismail. Oh iya, kemarin saya mendapatkan bocoran kasus penyidikan koruptor oleh KPK. Begini dialognya, dialog Pak Udin dan KPK. Loh, siapa ini? Pak Ini Udin. bukan Pak Udin ini. Biarin. Ini ondel-ondel. Terus gak apa-apa, yang penting ada. Saya KPK, ini Pak Udin.
Pak Udin, apa benar Bapak melakukan korupsi dana pembangunan proyek ini, proyek itu, fasilitas ini, fasilitas itu? Oh, Tidak benar. Siapa bilang? ya, yang pasti dana pembangunan proyek itu menggelembung kemana-mana. Yang mengerjakan proyek itu perusahaan Pak Udin kan? Iya benar perusahaan saya. Tapi jumlah itu sudah sesuai tender. Udin Perusahaan tukang bohong. saya hanya memanfaatkan peluang. Kalau akhirnya memenangkan tender, apa salahnya? Iya Pak. Tapi dana hingga miliaran yang dilaporkan saksi-saksi itu menunjukkan bahwa Bapak korupsi. Bapak telah menggunakan uang itu Wakil untuk rakyat kepentingan korupsi. pribadi. Wakilnya korupsi. Loh, dari mana Bapak KPK tahu kalau saya menggunakannya untuk kepentingan pribadi? Tidak benar. Alah ngaku aja Pak Udin. Uang itu juga masuk ke Alah, kantong Pak Udin, ngaku, partai. Pak Udin. Juga untuk para Pak staf Udin, Pak kami Udin. dan para karyawan kami. Jadi saya ini pejuang kemanusiaan toh. Tidak memikirkan kepentingan pribadi, tapi juga kepentingan maslahat orang sekitar kami. Iya Pak. Tapi itu sudah melanggar Pak. Menurut saksi-saksi, saudaralah yang menyuruh untuk menyampaikannya ke pimpinan partai dan saudara pula lah yang menyuruh untuk menggelembungkan dana proyek itu. Iya Pak, tapi kalau katanya saya juga bisa. Inilah Indonesia. Indonesia. Korupsi berjamaah dianggap maslahat. Sudah ketahuan kepepet masih menghindar. Pak Udin, kasihan Pak Udin. Dah mikirin masalah korupsi di Indonesia gak akan habis-habis. Mendingan kita bahas pendidikan. Sebenarnya pusing juga sih mikirin masalah pendidikan di Indonesia. Kok latah mengadakan UAN dengan alasan untuk standarisasi. Yang tidak lulus UAN dianggap tidak standar. Mestinya yang menentukan kelulusan itu ya sekolah itu sendiri. Lah ini siapa yang mendidik, siapa yang meluluskan? Kacau toh, kacau. Jauh. Kalau mau menstandarkan, standarkan dulu gedung-gedungnya, bangunannya, fasilitasnya, Gedung-gedungnya, guru-gurunya, gitu toh? Iya. Iya, Betul. Iya, satu lagi. Pendidikan nasional kita seolah-olah sudah berjalan jauh tapi tidak sampai-sampai. Ganti pemerintahan, ganti buku-buku pelajaran, ganti menteri, ganti kebijaksanaan. Ganti-ganti mulu. Malah ada yang Terus bilang Indonesia. pendidikan Indonesia. kita, jangan bilang siapa-siapa, pendidikan kita tidak memiliki orientasi kecuali ke arah gaji. Bisa bekerja dan menghasilkan banyak uang. Shh, jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa lo ya. Sekolah bukan untuk tholabul ilmi, melainkan untuk orientasi gaji. Tidak ada orientasi keagamaan, keilmuan, bahkan keikhlasan. Betul toh? Oh. Betul. Mendingan sekolah di sini. Sekolahnya mandiri. Tidak perlu ikut UAN, tidak perlu ikut standarisasi. Setelah itu temennya banyak, kegiatannya banyak, pelajarannya banyak. Ganti menteri atau ganti pemerintah, tidak perlu bingung. Wong direkturnya ganti saja tidak bingung. Show must go on. Tidak bingung. Kontol. Si. Tepuk tangan dulu. Show must go on. Yang si alama Euro. ya, mending juga sekolah di sini. Karena ukhuwahnya selalu terjaga. Lihat background ini. Lah, ini dibangun dengan penuh kebersamaan. Semuanya menyatu. Subhanallah. Maka digontor. Maka gontor mempersatukan umat. Membangun peradaban untuk kejayaan Islam. Waduh, saya kayaknya udah haus nih. Haus. Ngomong banyak. Udah haus sih. Pak Udin punya air Pak Udin. Ya udah, capek ya. Capek. Pulang yuk. Ayo.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kodenya bawa Pak Ode nih. Loh, jangan tarik kepalanya, rusak Pak Odenya nih. Pak Odenya bawa Pak Odenya. Kasihan Pak Odenya, Rek.